Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa di saat ini pandemi COVID-19 lagi ramai-ramainya atau lagi gencar-gencarnya berada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan masker sangatlah penting untuk masyarakat. Karena apa? Karena pencegahan virus corona. Virus corona dapat tertular dapat melalui droplet atau percikan yang keluar dari mulut kita. Nah, dengan adanya masker atau dengan kita menggunakan masker, itu dapat mencegah corona agar si droplet tersebut tidak keluar dari mulut kita kepada lawan bicara kita. Nah, penggunaan masker ini juga sangat penting karena lawan bicara kita juga dapat terhindar dari corona tersebut karena tidak terkena droplet dari kita ataupun sebaliknya. Karena kita tidak tahu lawan bicara kita ini sedang terkena COVID atau tidak. Nah, di sini masker bagi 3 bagian. Yang pertama ada masker kain, yang kedua ada masker medis atau masker bedah, yang ketiga itu ada masker KN95. Di sini penggunaan masker itu sangatlah efektif. Selain itu, cuci tangan juga bisa menjadi solusi sebelum Anda memakai masker. Nah, bagaimana cara memakai masker yang benar di saat Anda menggunakan masker medis yang berwarna hijau? Tekankan ke bawah bagian depan itu yang berwarna hijau dan bagian putih itu yang ada di belakang. Nah, jangan juga tali tersebut agar tidak terlipat karena akan mengganggu aktivitas kalian sendiri. Nah, jadi betapa pentingnya penggunaan masker itu di saat pandemi COVID ini agar kita tidak terkena corona ataupun lawan bicara kita juga tidak terkena corona. Jadi dengan penggunaan masker ini dapat mencegah bertambahnya angka pasien yang terkena COVID atau virus corona. Selain menggunakan masker, pemerintah juga menganjurkan kita agar tetap mencuci tangan sebelum atau sesudah kita melakukan aktivitas. Contohnya, di saat kita pulang dari kerja atau di saat kita pulang bermain, kita wajib mencuci tangan. Karena apa? Itu untuk melindungi diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan mencuci tangan, itu juga dapat mencegah datangnya virus corona. Karena tidak hanya melalui droplet, melalui tangan pun virus itu dapat tersebar. Bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar? Nah, mencuci tangan yang benar itu bisa berwaktu sekitar 1 menit atau setara dengan menyanyikan 2 lagu selamat ulang tahun. Nah, bagian-bagian tangan juga tidak hanya sekedar mencuci tangan, karena tangan tersendiri punya bagian-bagian tertentu seperti punggung tangan, seperti sela-sela tangan, telapak tangan. Nah, dengan mencuci tangan, kita juga dapat steril untuk melakukan apa-apa. Pencucian tangan ini biasanya dilakukan sesudah kita melakukan aktivitas atau sebelum kita melakukan aktivitas, sesudah kita makan atau sebelum kita makan. Jika wanita sebelum kita menyusui anaknya sendiri, terus setelah kita dari kamar mandi atau WC. Jadi pencucian tangan ini juga sangatlah penting untuk mencegah adanya virus corona tersebut. Pemerintah juga menganjurkan atau dia lebih menekankan agar masyarakatnya itu tetap mencuci tangan, memakai masker. Karena di sini pemerintah juga menekankan bakal ada sanksi tersendiri jika kita tidak menggunakan masker atau mencuci tangan. Apa itu sanksinya? Ya seperti menyapu jalanan atau kita masuk data dari kelurahan bahwa kita bukan warga negara yang mencegah adanya COVID tersebut. Nah, demi meminimalisir angka atau penularan COVID-19 tersebut, pemerintah juga menghimbau untuk melakukan physical distancing atau berjaga jarak dengan lawan bicara kita atau lawan jenis kita. Kenapa sih perlu dilakukan physical distancing tersebut? Ya, physical distancing ini juga efektif untuk mencegah datangnya virus corona untuk diri sendiri atau orang lain. Berapa jarak yang perlu kita lakukan untuk melakukan physical distancing? Jarak yang perlu kita lakukan itu sebanyak 6 kaki atau sejarak 2 meter kurang lebih. Jadi dengan adanya physical distancing ini
Kita juga berbicara dengan lawan bicara kita tidak terlalu dekat agar droplet tersebut tidak mencar ke lawan bicara kita. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker tadi. Walaupun kita sudah menggunakan masker, ada masker yang tidak bisa bekerja seutuhnya. Adapun masker, karena kita orang Indonesia tidak cukup sehari dua hari kita pakai masker. Seharusnya masker medis itu dipakai sehari sekali atau sehari sekali dipakai buang. Nah, dengan adanya physical distancing ini juga yang proyeksi yang sangat realistis menunjukkan bahwa apabila kita tidak menerapkan physical distancing yang ketat setiap harinya, rumah sakit akan terus bertambah angka pasien COVID. Nah, di saat rumah sakit bertambah pasien COVID tersebut, maka kasihan pasien yang sedang di masa kritis atau di masa yang tidak tertolong. Jadi karena si dokter tersebut lebih mementingkan yang COVID terlebih dahulu. Jadi jangan sampai angka COVID ini terus bertambah. Tetap lakukan menggunakan masker, cuci tangan, dan physical distancing. Nah, hingga kini pandemi corona belum juga berakhir. Bahkan hingga kini angka virus corona tersebut itu makin banyak. Guna menekankan kasus yang terus bertambah ini, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan bahwa agar semua orang atau semua masyarakat itu mendapatkannya. Lantas apa sih alasan setiap orang harus menjalani vaksinasi COVID-19? Saat ini vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah infeksi virus SARS-CoV-19 ini atau penyebab COVID-19 ini. Mengapa vaksinasi COVID-19 itu sangat penting? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID ini. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk memberikan atau membuat sistem kekebalan tubuh seseorang agar mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab COVID-19 tersebut. Jadi, tujuan yang ingin dicapai pemerintah ialah agar pasien COVID-19 ini tidak terus bertambah dan rumah sakit pun tidak kewalahan mengurus orang yang terkena COVID-19. Jadi, masyarakat yang sedang di masa kritis itu nyawanya bisa tertolong karena pasien COVID itu agak berkurang. Nah, selain itu, vaksin COVID-19 ini juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan menerima vaksin ini atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 ini antara lain adalah anak-anak atau remaja yang masih berada di 18 tahun ke bawah, dan juga orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan COVID-19 ini, Anda juga tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar Anda atau lawan bicara Anda terhadap virus corona. Demikian tentang penggunaan masker, cuci tangan, physical distancing, dan pemberian vaksin COVID tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.